Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak teman-teman kita yang masih kurang paham apa itu tayamum. Ada sebagian orang bilang tayamum itu pengganti wudhu. Ada sebagian orang tayamum itu tidak ada air, langsung dia cari debu. Itu pemahaman yang agak keliru menurut hukum-hukum fikih dan menurut makna dari ayat Quran terkait dengan tayamum. Itu pun agak keliru, sebagian orang menafsirkan, memahami, bahkan melakukannya pun agak serampangan, tidak sesuai dengan aturan mainnya, karena ada aturan main itu. Yang jelas perintah sholat itu dikaitkan dengan wudhu. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, al-ayah dan seterusnya. Jadi jika kalian mau mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan kalian sampai sikut. Nah, itu wudhu maknanya, pasti dengan air. Bagaimana dengan tayamum? Kalau tayamum dikategorikan sebagai pengganti wudhu, maka ya tidak harus pakai air untuk melakukan sholat, karena boleh tayamum. Itu agak keliru dan pelanggaran secara fikih. Tayamum itu sendiri dimaknai itu sebagai hadiah, dikenal dengan rukhsah namanya, keringanan yang Allah berikan. Maka kita harus bersyukur, karena itu bagian dari nikmat tuh menurut para ahli tafsir. Itu rukhsah yang diberikan itu adalah nikmat dari Allah, karena itu berupa kemudahan. Jadi tayamum itu sendiri keringanan, itu diberikan keringanan kepada siapa? Nah, ini harus kita spill nih. Bagaimana tayamum itu bisa dilakukan, kapan, caranya bagaimana, dengan debu yang bagaimana, dan kita harus memenuhi syarat-syarat apa. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung cari debu, begitu air keran mati ujuk-ujuk cari debu, nggak bisa. Itu pelanggaran terhadap syariat, pelanggaran terhadap kaidah fikih. Ada dua ayat Quran di dalam dua surat itu terkait dengan tayamum. Yang pertama di surat An-Nisa ayat 43, itu terkait tayamum karena sebab safar. Di surat Al-Maidah ayat 6 itu tayamum disebabkan junub, dan itu dalam satu hadis itu di Sahih Bukhari itu diceritakan sebab turunnya ayat tayamum. Tapi sebelum ke sana kita ngambil dasar hukumnya dulu. Dasar hukumnya di An-Nisa, surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Ayatnya redaksinya kurang lebih sama, hanya di bagian surat Al-Maidah itu ditekankan wa in kuntum junuban, ketika kamu junub tuh. Nah, itu maka tayamumlah jika tidak ada air. Yang jadi barometer itu tayamum yang dilakukan itu di kedua surat tadi itu adalah dalam kondisi bagaimana dan dalam keadaan apa kita boleh tayamum. Kita bisa mengambil rukhsah dari Allah, kita bisa mengambil hadiah keringanan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus feel bunyi ayatnya. Di An-Nisa itu ayatnya adalah wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Jadi 4 tuh. Yang pertama, jika kamu sakit dan kamu dalam perjalanan, kemudian kamu keluar dari kamar mandi. Yang ketiga, menyentuh wanita, menyentuh perempuan. Falam tajiduma'an, dan kamu tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah sha'idan thayyiban, dengan debu yang baik, debu yang suci.
Sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Itu redaksinya. Berarti pertama tayamum itu dilakukan jika tadi sakit. Sakit ini artinya ya jika terkena air maka penyakit itu bertambah parah, atau ada tangan yang luka diperbantu sehingga air tidak masuk, maka itu bisa tayamum. Jadi ini apa namanya syarat-syaratnya, dia sakit. Yang kedua, musafir dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu sulit menemukan air. Yang ketiga, keluar dari kamar mandi habis buang hadas kecil. Yang keempat, menyentuh wanita. Menyentuh wanita ini sebagian ulama itu mengatakan menyentuh saja, memegang itu sudah batal. Menurut Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, aula mastum itu jima, bersetubuh dia dengan perempuan, maka memang dalam keadaan junub yang harus mandi besar harusnya. Tapi kata kuncinya falam tajidu ma'an, jika kamu tidak menemukan air. Berarti ini nih kata kuncinya. Maka sebelum tayamum, kalau kalimat tidak menemukan air, berarti ada perintah kita mencari dulu. Ada perintah kita mencari air. Kalau posisi kita di atas, kita wajib cari dulu ke bawah air. Kalau kita posisi di bawah, kita cari dulu di atas, samping kiri, samping kanan, depan, belakang. Ada upaya mencari air. Nah, jika tidak menemukan air, nah setelah cari, karena yang namanya tidak menemukan itu pasti mencari. Kalau diem aja ya nggak cari, langsung nyari debu justru. Airnya dulu dicari, baru debunya. Karena kalau debu itu yang menempel di permukaan suatu benda, itu debu. Kalau itunya sudah terpenuhi syarat-syarat itu, maka bisa tuh kita melakukan tayamum. Jadi debu itu salah satu alat bersuci yang memang Nabi sudah tegaskan bahwa aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum aku. Antara lain, as-sa'idan thayyibu tahurul muslim. Tanah itu dijadikan alat bersuci bagi seorang muslim. Nah, itu yang hadiah yang diberikan Allah kepada baginda Rasul, sehingga itu bisa kita pakai. Di riwayat lain bahwa tanah itu dijadikan masjidku dan tempat bersuci. Ada beberapa riwayat, tapi kurang lebih menjelaskan bahwa tanah itu bisa dijadikan alat bersuci selain air, tapi dengan syarat-syarat yang tadi. Ada upaya mencari, ada keadaan yang memang kita tadi sakit, dalam perjalanan sulit mencari air, maka dalam keadaan berhadas, dalam keadaan junub, itu kita bisa melakukan sholat. Jadi yang dijadikan ukuran itu bahwa tayamum itu hanya dilakukan untuk melakukan sholat, bukan menghilangkan hadas. Kalau wudhu kan lirofil hadasi, itu wudhu lirofil hadasi, itu jelas maksudnya menghilangkan hadas. Tapi kalau tayamum, dari niatnya saja sudah beda itu. Niat tayamum apa sih? Nawaitu tayamuma li istibakhati sholati lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk melakukan sholat. Berarti kaidahnya adalah tayamum itu harus dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi nggak bisa kalau sholat zuhur jam 12, setengah 12 kita udah tayamum. Itu nggak boleh, itu pelanggaran. Jadi setelah azan zuhur, baru kita cari air, tidak dapat, baru kita boleh bertayamum dengan niat untuk diizinkan melakukan sholat. Jadi beda. Nah, itu antara beda adalah wudhu menghilangkan hadas, tayamum izin keringanan yang diberikan untuk melakukan sholat. Berarti sholat itu memang nggak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, termasuk tidak adanya 2 alat bersuci tadi. Nggak ada air, nggak ada debu, ya tetap mesti sholat. Ada juga kaidah yang menghormati waktu, untuk menghormati waktu dia sholat. Apalagi debu itu gampang kita temukan lah. Sebagian besar mudah cari debu kalau air tidak ada. Itu kaidah yang harus dipegang, bahwa
tidak ujuk-ujuk nyari debu untuk tayamum karena keran di rumah mati, harus cari ke tetangga mana. Jadi utama itu ya dengan air, yang terbaik itu dengan air, karena perintahnya begitu. Tayamum namanya rukso, keringanan ketika yang pokoknya tidak ada, yang kebutuhan tidak ada. Selalu ada keringanan dari Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah enggak ingin memberatkan hamba-hambanya, maka banyak keringanan dikasih. Sebab-sebab turunnya ayat tayamum itu ada satu kisah itu ketika rombongan baginda Nabi sedang dalam perjalanan, kemudian di satu daratan namanya Zatul Zaisi, itu satu daerah Zatul Zaisi. Nah, ini hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau menceritakan dalam perjalanan bersama baginda Rasul dan para sahabat itu di daerah Zatul Zaisi. Bunda Aisyah kehilangan kalungnya. Akhirnya bilang sama Rasul, kalung aku jatuh, beristirahatlah semua untuk ayo kita cari. Akhirnya semua sahabat melihat kalung istri Rasul hilang, ya semuanya pada cari, sampai ada sahabat yang lain bilang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena ayahnya Bunda Aisyah kan, itu kaza wa kaza, Aisyah tuh ngerepotin baginda Rasul segala macam, sehingga Sayyidina Abu Bakar pun agak-agak kesel gitu ya sama anaknya. Nah, didatenginlah Aisyah, kenapa kamu merepotkan banyak orang begini, sampai baginda Rasul saat itu sedang tidur di pahanya Bunda Aisyah. Tapi baginda Rasul seolah-olah tidur aja, nggak dengar percekcokan bapak dan anak tuh, sampai dicubit tuh pinggangnya Aisyah sama Abu Bakar karena ngerepotin Nabi gitu, gara-gara kalung doang gitu. Akhirnya mana nggak ada air, nggak ada perbekalan air, nggak ada air karena di tempat yang agak tandus di sana. Akhirnya tertidur sampai datang waktu sholat subuh, tidak ada air. Nah, turun tuh ayat yang surat An-Nisa tadi. Itulah cikal bakal tayamum yang dilakukan Nabi di situ. Akhirnya setelah semua bertayamum, melakukan sholat subuh berjamaah, rombongan berangkat pulang. Dan ternyata yang bikin takjub, kalungnya itu kedudukan sama onta. Kalungnya Bunda Aisyah ternyata kedudukan sama onta. Tapi itu ya rencana Allah. Kalau nggak ada kejadian itu, ya nggak ada perintah tayamum. Akhirnya memang ini jadi kemudahan buat kita semua. Sekarang bagaimana tayamum itu sebaiknya dilakukan, bagaimana? Ada dua pendapat. Imam Asy-Syafi'i itu melakukan tayamum itu pertama dengan 2 kali tepukan debu. Jadi tayamum yang dilakukan itu adalah, bisa saya contohkan, tangan kita cari debu, kita tempel, kemudian setelah ditempel bisa kita kepak-kepak dengan punggung tangan atau ditiup, takut ada pasir-pasir yang besar, tiup. Maka diusap ke wajah, semua bagian wajah. Yang kedua, tepuk lagi, jadi 2 kali tepukan, ambil debu lagi di tempat yang berbeda karena bisa mustakmal di tempat yang berbeda. Kemudian basuh tangan sampai sikut. Imam Syafi'i ditempelin ke tangan kanan, tangan kirinya nih ke punggung kanan, usap seperti ini, ke sini balik, sini ke sini, ke kiri, yang kanan ke kiri sampai sikut, balik sampai ke jempol. Tangan posisi mengambil debu ini tidak boleh rendah, harus rapat begini, dan ada kesunahan melepas cincin jika ada cincin, dan itu menghalangi debu menempel di tangan. Imam Ahmad pendapat yang lain itu cukup 1 kali tepukan wajah dan tangan, tapi hanya sampai pergelangan, tidak sampai sikut. Imam Syafi'i sampai sikut 2 kali tepukan, Imam Ahmad 1 kali tepukan sampai pergelangan, wajah dan pergelangan, jadi 2 wajah dan tangan.
tangan itu ada yang Imam Syafi'i sampai sikut, Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai pergelangan tangan, karena mengkiaskan ayat tentang pencurian, faktoru aydiyahuma, jadi potong tangannya sampai pergelangan. Sementara Imam Syafi'i mengambil dari ayat wudhu yang wa aydiyakum ilal marafiq, jadi sampai sikut gitu. Jadi dua-duanya punya dasar, dua-duanya punya alasan. Yang terpenting itu bisa kita lakukan tergantung kita ikutin siapa, dan kita tidak punya kapasitas untuk menyelisihi siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Jadi kedua-duanya benar karena ahli semua, pakar semua itu. Imam Ahmad ya pakar, Imam Syafi'i ya pakar terhadap ilmu karena keilmuannya. Kalau cerita yang satu kali tepukan wajah dan tangan itu, riwayatnya itu dari Abu Juhail bin Haris. Mereka juga waktu itu ada seorang laki-laki mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Nabi tidak langsung jawab. Kemudian Nabi berpaling, kemudian meletakkan tangannya ke tembok. Ini tayamum. Setelah itu Nabi mengusap wajah dan tangannya sampai sikut, tapi sekali tepukan ke tembok itu. Baru summa radda alaihi salam. Baru kemudian Nabi menjawab salam orang itu. Karena ini nih satu kesunahan, Nabi tidak pernah menjawab salam dalam keadaan berhadas. Nabi bersuci dulu. Jadi kaidahnya jelas yang harus dipahami adalah, pertama yang harus diperhatikan, debunya itu soi dan harus yang suci bersih, nggak boleh itu ada kotoran di debu itu. Tayamum itu kita lakukan ketika sudah masuk waktu sholat, karena kita izin melakukan sholat sesuai niatannya. Yang ketiga, kita sudah cari air kemana-mana nggak ketemu, ada upaya mencari air, bukan kita lihat keran mati langsung eksekusi tayamum, enggak. Jadi ada upaya dulu. Debu yang suci, muka dan tangan. Mazhab Imam As-Syafi'i itu 2 kali tepukan wajah, sekali tepukan kedua tangan sampai sikut. Itu mazhab Imam Syafi'i yang kebanyakan diaplikasikan oleh kita semua. Nah itu kira-kira apa sebab-sebab turunnya ayat tayamum, kemudian cara kita melakukan tayamum yang benar. Karena bisa jadi kita menemukan situasi itu, kalau kita sudah tahu ilmunya kita nggak pusing, kita nggak repot. Dan yang lebih parah, gara-gara nggak ada air kita tinggalin sholat, itu nggak boleh. Bahkan nggak ada air, nggak ada debu, ya waktu sholat kita sholat. Dan menghormati waktu, walaupun nanti kita qodho. Kira-kira itu bagian-bagian yang bisa kita simak, bisa kita aplikasikan nanti, bisa kita jadikan hujah bahkan. Dan tidak mudah kita menyalahkan orang ketika ada sebelah kita melakukan tayamum, sepanjang dia tahu syarat dan ketentuannya, ya tidak soal. Kalau tidak tahu ya kita bisa ajari, karena mengajarkan kebaikan, memberitahu kebaikan itu termasuk amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu jangan-jangan itu walaupun sederhana, walaupun kecil, itu yang menghantarkan kita kepada ridha Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.